Walaupun ada yang hadir yang belum bisa baca, nggak apa-apa. Duduk dengerin, baca istighfar, baca apa, kulhu, baca sholawat, nggak apa-apa itu. Semoga nanti lama-lama akan bisa. Terus baca istighfar, baca sholawat juga bagus, manfaat. Bagi yang nggak bisa baca kitabnya ini, tapi faedah banyak. Apabila orang nggak bisa ngaji tapi duduk sama orang-orang yang ngaji, insya Allah itu menjadi satu anggota bagian, menjadi jamaah. Kalau satu keterima, semoga insya Allah semua keterima. Amin. Jangan sampai udah nggak bisa ngaji tapi nggak mau duduk di tempat ngaji. Nah, itu yang paling bahaya. Maka Rasulullah dalam hadisnya, kun aliman, jadilah kau pengajar, orang alim, au muta'aliman, atau kau menjadi pelajar. Kalau nggak bisa, au sami'an. Nah, kalau memang kita belum bisa baca, duduk menjadi pendengar, itu luar biasa, dapat faedahnya. Wala takun, jangan jadi yang keempat, rabi'an. Yang keempatnya apa? Udah alim kagak, belajar kagak, duduk di majlis kagak, malah benci sama orang yang ada di. Nah, ini yang paling bahaya, celakain manusia. Nah, alhamdulillah kita duduk di sini, tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, saya akan nyambung kisah kita Syama'il Muhammadiyah yang malam Rabu kemarin saya bawakan di Majlis Burdah, Istana Burdah yang dibawakan minggu lalu. Ini sambungannya akan saya bawakan pada malam hari ini. Waktu malam Rabu sampai di mana tentang Rasulullah? Di keringat ya. Nah, rambut dan keringat. Nah, rambutnya Rasulullah ya. Rambutnya Rasulullah sampai sekarang tersebar di mana-mana, disimpan, dijaga. Ada nggak rambut kita dijaga? Nggak ada. Beda. Kenapa? Rasulullah orang mulia, manusia mulia, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai rambutnya dijaga, tersebar di dunia, di wilayah-wilayah, dijaga itu rambut, dirawat baik-baik. Kenapa? Karena nggak berkah. Nah, keringatnya ada nggak? Kita nggak keringatan di sini. Ini aja duduk aja keringat begini. Habis corek dan itu sudah. Baunya bau apa? Segala macam, badan bau korong-goli, ya, ada bau belenggu gitu. Nah, Rasulullah keringatnya wangi, beda sama kita. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia termulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Keringatnya dia wangi. Dalam kisah di kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu tidur di rumah orang tuanya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim. Begitu tidur di saat panas, Rasulullah keringatnya netes. Begitu netes, Ummu Sulaim ini jagain keringatnya Rasulullah sampai masuk ditampung. Begitu ditampung, lagi nampung sedikit-sedikit, keringatnya netes. Rasulullah bangun. Nanya, apa yang kau kerjakan? Apa jawab Ummu Sulaim? Nabtaghi bidzalikal barakah ya Rasulullah. Kami hanya ingin mengambil barakah ya Rasulullah dari keringat. Apa jawab Rasulullah? Asqati. Enggak apa-apa, silakan. Rasulullah senyum. Nah, maka rata-rata kita hadir bawa air. Kenapa? Nabtaghi bidzalikal barakah. Kami datang membaca sholawat, membaca maulid kepada Rasulullah. Tiada lain untuk ngambil barokah. Itu bagi orang yang cinta. Kalau nggak cinta nggak bisa. Walaupun ada yang duduk lama amat sih dibaca, kapan kelarnya sih? Mata sudah panas, lepur sudah rata lutut. Ini kapan kelar bacanya? Bukan nggak, urusan saya kan banyak nih, gitu kan? Ada yang seperti itu, orang bingung. Karena masing-masing bisa kesini kumpul, masing-masing bawa problem, bawa masalah. Ada lagi sudah pernah janda, ada yang PHP orang, ada yang lagi masalahnya banyak, ada yang lagi sakit, ada. Cuma dengan rasa kumpul kita di sini dengan cinta sama Rasulullah, insya Allah jadi obat.
Kenapa jadi obat? Karena Imam Busiri di sini disusut ini yang oleh Imam Busiri. Biasanya itu penyakit, kesusahan tiada lain daripada dosa dan kesalahan di antaranya. Maka kam abro'adu asibam bilam sirrohatuhu adbakat aribam birrifqatil lama. Jadi berapa banyak kesusahan, kepayahan yang memang kita tidak sadari dengan sebab kesalahan kita yang lalu. Maka jadilah kesusahan itu terus dirundung kita. Bukan Allah benci kita, bukan. Karena kesalahan kita yang kita tidak sadari berbuahlah itu menjadi kepayahan hidup kita, entar juga penyakit. Bukan Allah aja, enggak. Begitu sadar kita punya salah, insya Allah dengan berkah membaca sholawat, Allah hilangin semuanya. Nah begitu tadi, kembali lagi kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Di saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, makanya ada hadis tuh di saat hijrah di Rasulullah. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kenapa ada innamal a'malu binniyat kok ada hijrah? Karena semua bergantung dengan awalnya. Karena ada di zaman Rasulullah, ya, orang hijrah tujuannya pengen dapat perempuan. Ini kayak kita nih ngaji ini kan ada masing-masing tujuannya. Nggak perlu pengen ngaji untuk lamaan jomblo. Udah ngaji dah di sini dah, ngaji di Burda, ntar tuh banyak perempuan cakep-cakep. Oh yang ngaji juga banyak perempuan. Dari janda yang tua ditarik melar, sampai janda yang ditarik langsung ikut. Ada. Udah ngaji dah ngaji. Akhirnya tergugah dia. Akhirnya tujuan hijrahnya kan apa? Tuh kan. Makanya kita nih duduk di sini masing-masing tujuannya ada di hati kita masing-masing. Tapi yang mulia itu yang betul-betul faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang berhijrah bergerak menuju Allah dan Rasulnya tulus karena Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka hijrahnya itu betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Orang yang kalau betul-betul karena Allah dan Rasulnya udah diberesin, ntar semuanya urusannya. Tapi kalau yang tujuannya datang untuk urusannya beres, Roma-Romanya mah tambah ruwet dah. Tambah ruwet Roma-Romanya. Makanya luruskan niat kita. Nah itu tentang hijrah. Nah maka begitu Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah bangun satu bangunan, yaitu Masjidul Ussisa 'ala Taqwa. Dibangun oleh Rasulullah masjid namanya Taqwa, dibangun atas dasar ketakwaan. Masjidul Ussisa 'ala Taqwa, apa masjidnya namanya? Masjid Quba. Dibangun oleh Rasulullah di situ, sholat semua, membersihkan, mensucikan diri, sholat. Semua sahabat yang di Madinah berbondong-bondong, yang punya harta benda, yang punya onta, yang dapat dibawa semua ngasih hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak beda kita kan, begitu kita ngumpul di sini, tahu pengen baca maulid buat Nabi kita Muhammad, dan kita nggak hidup di zaman Rasulullah, tapi karena cinta pengen kumpul baca maulid supaya dekat sama Rasulullah. Kan pasti ada komentar ini masing-masing ke sini. Bawa air. Yang penting naik lah, walaupun bawa air. Nah itu masing-masing itu pada bawa untuk berbendahara, ada ngasih ya Rasulullah, ada ngasih ini, ada ngasih itu. Ummu Sulaim ngeliat aja. Ya Allah, saya ngasih apa ya? Udah selesai, Ummu Sulaim cuma sedih doang. Akhirnya datang ya Rasulullah. Saya bingung lihat orang pada ngasih hadiah, ada ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Terus saya bingung ya Rasulullah, saya mau ngasih apa? Cuma ada satu ya Rasulullah, kesayangan saya. Cuma ada satu kesayangan saya ya Rasulullah, saya mau kasih ke engkau. Siapa? Anakku semata wayang. Namanya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, saya serahkan ke engkau. Biar dia berkhidmat kepada engkau ya Rasulullah. Biar bantu engkau ngurus engkau. Nah di saat diserahkan itu Anas bin Malik usianya 10 tahun. 10
10 tahun itu diserahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya singkat karena mungkin udah capek ya. Apa dilanjutin apa disingkat nih? Kalau diceritain apa kelar, ini kelarnya kalau sampai tuntas kira-kira asal-asal berudahan. Siap? Siap. Nah, Anas bin Malik ini ikut Rasulullah di saat umur 10 tahun. Anas bin Malik pernah disuruh Rasulullah. Ini kisah Anas bin Malik cerita pas sudah dewasa. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diceritakan. Anas bin Malik kisah di saat aku ikut Rasulullah. Nggak pernah dengar Rasulullah ngomel. Nggak pernah dengar Rasulullah marah-marah. Nggak pernah. Lah Rasulullah itu nggak pernah marah, nggak pernah ngomel Rasulullah. Maka Anas bin Malik bilang satu saat pernah aku disuruh oleh Rasulullah untuk beli sesuatu di pasar. Aku lari langsung ngambil uangnya langsung berangkat. Cuman di perjalanan aku ketemu kawan-kawannya, nama bocah 11 tahun, ketemu teman-temannya kayak gini kan, ya, tetap ngomong, ngobrol, main, lupa apa disuruh Rasulullah. Nah Rasulullah akhirnya, ini gimana sih, gitu. Coba kita dah kalau nyuruh bocah, brengsek nih bocah ini. 2-3 itu cuek bener. Masih gitu, itu bahasa apa ya keluar ragunan apa kok tuh pisah nih bocah, itu pasti ada. Rasulullah cuma senyum aja, akhirnya keluar dicari Rasulullah. Lagi mana itu? Anas bin Malik lagi main sama teman-temannya. Rasulullah dia senyum aja, nggak ngomel, nggak senyum. Rasulullah dideketin sama Rasulullah, langsung ditekap begitu matanya. Nah Anas bin Malik ditekap matanya sama orang yang orang asing dengan melihat. Cuman punya ciri, Anas bin Malik tahu. Begitu dipegang sama Rasulullah, Anas bin Malik tahu. Begitu dipegang, dia ngelak begitu, cuman dirasa tangannya beda. Karena tangan Rasulullah dingin, lembut kayak sukar, lembut kayak kapas, dan wangi harum. Maka Anas bin Malik begitu tahu ini Rasulullah, pura-pura dia, siapa nih, gitu kesiakan gitu kalau kamu begini. Ini siapa nih, gitu. Kalau begini di belakang lagi gitu, ini siapa nih? Ayo, Anas bin Malik begitu, ini siapa nih? Mau ngapa? Mau ngarep berkah pundaknya nempel ke perutnya Rasulullah. Karena nggak mungkin bisa terjadi lagi. Maka digesek, ini siapa nih? Kalau kan begitu. Pas berbalik, Rasulullah, begitu kata baru dia ingat. Ya iya. Apa kata Rasulullah? Anas Unes maksudnya, Anas kecil, ingat nggak tadi apa saya suruh? Iya Rasulullah, saya ingat, kabur langsung. Begitu kabur, Unes ini takut Rasulullah marah. Akhirnya habis lari, dia berhenti sebentar, dia tengok, pengen tahu ekspresi Nabi Muhammad SAW. Begitu dia tengok bahwa Rasulullah bukannya cemburu, senyum. Kita kan nggak udah suruh, goblok. Dari tadi gue tungguin, habis orang di bodoh-bodoh itu. Akhirnya dia lari, melihat Rasulullah senyum, tambah gembira dia. Udah langsung ke pasar beli apa yang Rasulullah butuhkan baik lagi. Nah ibunya namanya Ummu Sulaim datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah ini anak saya. Dilihat nih, orang yang berkhidmat pasti dapat keuntungan. Orang yang paling dekat sama Rasulullah, orang yang paling banyak baca sholawatnya. Itu paling banyak baca sholawat, itulah yang dekat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada acara-acara tentang Rasulullah, korbankan waktu kita, korbankan jiwa raga kita. Ya, insya Allah itu akan berubah hidup kita. Nah ini Anas bin Malik ini dikorbanin sama ibunya untuk ikut Rasulullah. Nah kita kan udah nggak ada Rasulullah ini. Acara-acara Rasulullah yang menyebut mengisahkan riwayat Rasulullah, bantuin pasti subur insya Allah. Datanglah anaknya, ibunya di Ummu Sulaim, ya Rasulullah, doain anakku. Kata Rasulullah akan doa. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik fi umri. Ya Allah, berkahkanlah umurnya si Anas bin
wa malihi, dan juga harta bendanya. Yang pertama, Allah mabarik fi umri, ya Allah berkahkan umurnya Anas bin Malik. Maksudnya panjang nih umurnya ya Allah. Nah sekarang saya mau tanya nih, ada yang panjang umur gak? Pada pengen panjang umur gak? Itu Rasulullah tadi itu doain Anas bin Malik supaya berkah panjang umur. Kira-kira mau gak panjang umur? 200 tahun mau? Orang-orang daripada modal itu masih ada. 100 tahun mau? Mau? Udah yang penting kita sehat walafiat, berkah selamat, dah gitu. Nah Anas bin Malik ini didoain Allah mabarik fi umri, ya Allah berkahkan umurnya, panjangkan umurnya, wa malihi, dan hartanya, wa waladihi, dan juga anak-anaknya, wa adkhilhu fil jannah, dan masukkanlah ke surga. Nah singkat bercerita, Anas bin Malik di saat Rasulullah wafat itu usianya 10-20 tahun. Jadi ngikutin Rasulullah 10 tahun. Diserahin sama ibunya umur 10, ngikutin Rasulullah 10 tahun. Jadi 20 antara 21 tahun Rasulullah wafat. Nah hijrahlah beliau di kota Basrah. Tahu Basrah enggak? Basrah itu Irak. Di Irak. Nah beliau berkisah, aku didoai oleh Rasulullah dengan 4 doa. Yang pertama, tawil umur, panjang umurnya. Kisah ini Anas bin Malik, umurku panjang tapi kondisinya masih muda aja, jadi nggak ada wajahnya tuh nipu kaca. Enggak, kalau kita kan wajah kita nipu kaca, kalau umur baru 30 wajah 60. Coba aja, kayaknya umurku 70 padahal umurnya baru 20-25 gitu. Tapi kalau Anas bin Malik wajahnya itu muda terus, tapi usianya tua. Sampai beliau bilang, saya ini bosan hidup. Maksudnya apa? Orang yang pantaranku udah nggak ada, udah meninggal semua. Bahkan orang yang sepantar cicitku udah pada mati. Sepantar cicit itu baru. Apa sahabat di antara sahabat yang terakhir meninggal dunia di antaranya Anas bin Malik. Yang kedua, Tamim Ad-Dari. Nah itu yang paling di antara akhir-akhir paling lama, yang terakhir di antaranya Anas bin Malik. Maka umur Anas bin Malik berapa? Sampai dibilang bosan sama hidup. Kenapa kepanjangan yang lain berbeda wafat di blok? Umurnya Anas bin Malik 110 tahun. Loh, 110 tahun. Mau panjang umur 110 tahun? Jadi imbus baik. Jangan minta sehat walafiat. Maka ada pemuda datang, ya Rasulullah, kasih saya doa ya Rasulullah. Apa yang dikasih Rasulullah? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta sehat wal 'afiyah. Minta berkah selamat. Kalau rezeki, selama umur kita masih nempel di badan, rezeki ada terus. Kalau umur kita udah menyampe, rezeki berhenti. Kalau rezeki udah mulai seret habis, berarti ajal pun nyampe. Nah Anas bin Malik umur 110 tahun. Itu apa? Di antara berkah doanya Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira kita hadir kayak gini, dapat nggak berkahnya? Dapatlah, karena kita mengharap berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad. Kalau betul-betul tulus hati kita. Makanya nggak mungkin orang yang hadir di majelis ilmu, di majelis sholawat, di majelis maulid susah hidupnya, nggak mungkin lah. Nggak akan mungkin. Kalau emang masih susah sampai sekarang, periksa hatinya. Periksa hatinya lah. Ada apa sih saya jadi begini terus kok? Periksa hati kita. Pokoknya yang tulus datang ke majelis ilmu, yang tulus datang ke majelis sholawat, tulus datang ke majelis maulid, itu pasti hidupnya tenang dan senang. Itu pasti. Jadi kalau sampai sekarang ini belum kedatangan itu, kita periksa hati, jangan salahin yang lain. Periksa hati kita, ya Allah. Ternyata saya nggak sadar-sadar punya dosa. Ternyata saya nggak sadar-sadar punya salah sama orang. Ternyata saya pernah kasar sama orang. Nah itu diperiksa.
Nah kalau diperiksa ya alhamdulillah. Nah di antara doa berkah tadi panjang umur. Yang kedua, wa malihi, didoakan Rasulullah. Berkah hartanya. Maka tadi saya bilang, orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis sholawat, orang yang hadir di majelis maulid, pasti berkah rezekinya. Karena mendapat doa dari Rasulullah. Kalau memang kita khidmatkan nih, kita jadi diri kita pembantu di dalam majelis maulid, pasti dapat itu. Nah, Anas bin Malik didoakan supaya berkah rezekinya. Anas bin Malik bilang, saya ini nggak tahu, bukannya sombong, bukan, saya ini nggak tahu ada orang kaya lagi dari saya di kota Basra. Itu kota Basra sebesar Jakarta kalau kita hitung. Jadi dia dalam hal, bukan dia ngomong ke sahabatnya, di Basra ini saya belum tahu ada lagi orang yang kaya selain saya. Ya, saking kayanya. Kenapa saking kayanya? Itu doa berkah dari Rasulullah. Beliau itu punya kebun. Orang-orang kebun kalau setahun panen sekali, beliau 2 kali setahun. Itu dengan berkah doa Nabi Muhammad. Suatu ketika itu di Basra dikasih kering kayak begini. Dikasih kering kemarau panjang. Kan kemarin baru nggak turun hujan-hujan berapa lama kan pada kisah ada pasang status ya Allah air macet. Ada aja mana juga gak ada pompa rusak lagi. Ada kayak begitu. Ada ya. Nah cuman berkah ini begitu kemarau panjang pembantunya ngomong, ya Tuhan ini nggak hujan-hujan kering, kebun ini kering gak ada air, pengairan macet, kebun pada mati. Kata pembantunya, sudah ambil senjata, Anas bin Malik gelar di kebunnya. Jadi kalau rapat sholat istisqa itu di luar bukan di dalam, dia di luar gitu. Begitu selesai sholat baru akan gelar begini, belum minta banyak udah turun. Wah itu hujan. Ngerasain nggak berkah malam Rebo baca maulid, malam Rebo besok hujan? Coba pikir dah. Kalau yang punya tuh. Tadi tahu hujan. Itu berkah dibacain maulid dan nasi berkah disebut nama Rasulullah. Yang ngeluh pun kalau kagak hadir dapat di hujannya. Itu yang ngeluh di status, ya. Kalau kagak hadir dapat berkah hujannya. Seandainya berpikir kan gitu. Begitu doa hujan turun. Begitu turun dipanggil, sini, kembali dipanggil. Cek sampai di mana ini turunnya hujan? Kesian nih, yang lain kesian kalau nggak kebagian air. Coba cek. Kembali pergi keluar, dicek. Dikelilingin, balik lagi langsung nemuin majikannya itu Anas bin Malik. Ya sampai di mana hujannya? Tidak keluar dari kebun itu air hujannya. Tidak dari kebun Anas bin Malik coba bilang lain nggak kebagian. Itu saking berkahnya. Maka kalau dekat sama Rasulullah saya baca salat berkahnya. Orang lain dari turunin hujan, itu Anas bin Malik kebunnya diturunin hujan. Berkah kebunnya. Bukan kemauan Anas bin Malik, itu kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunin di kebunnya. Yang kebun-kebun lain tetap kering tandus. Coba. Itu diantara berkah hartanya oleh Rasulullah. Yang ketiga, bawa lagi anaknya. Didoain sama Rasulullah panjang umurnya, panjang 110 tahun. Didoain Rasulullah biar hartanya berkah paling kaya di Basra. Didoain sama Rasulullah biar anaknya berkah banyak anaknya. Maka anaknya Anas bin Malik berapa? Dan tahu nggak? Dan tahu. Kata Anas bin Malik, di saat wabah menghantui, di saat wabah datang ke kota Basra, berturut-turut 3 hari 3 malam itu rakyat Basrah pada meninggal dunia ribuan karena didatengin penyakit, wabah penyakit. Dan aku ngubur anakku dengan tanganku sendiri, 80 orang yang kubur, anak kandungnya. Jadi anak kandungnya Anas bin Malik meninggal karena wabah. Dikuburin dengan tangannya sendiri, ada 80 orang laki-laki semua. Jadi berapa anak itu?
Berapa anaknya? Bu, mau nggak Bu? 80 anak. Kalau nyerah apa mau Bu? Kalau nyerah rela udah lagi cari lagi. Ya kalau nggak kuat sih, abang cari lagi ke mana? Kalau emang nggak punya anak 80 mah, cuma nggak sanggup. Kalau bukan gini ibu yang punya awak bisa. Sanggup kamu lahirin anak 80? Ya udah, kalau emang nggak sanggup ya suruh. Iya, cari lagi bang yang lain yang memang itu ntar 4 kali 10 baru 40. Nah, itu 80 dikumpulkan. 80. Jadi berapa jumlahnya? Baru 8? Bukan 80. Di saat meninggalnya Anas bin Malik dalam kisahnya itu, ini bukan cicit cucunya, nggak kehitung, nggak cucunya nggak kehitung, cicitnya nggak kehitung. Di saat meninggal Anas bin Malik itu usia 110 tahun, wajah dan kulitnya, tubuhnya, rambutnya semua muda. Jadi nggak kelihatan tuanya, 110 tahun. Karena apa? Didoain sama Rasul. 110 tahun meninggal, yang nganterin anak kandungnya doang nih, anak kandungnya yang nganterin ke pemakaman, yang laki-laki doang nih. Karena yang perempuan nggak bakal nganter, mau nggak boleh. Kalau orang meninggal itu orang meninggal, yang nganterin laki-laki, yang ikut kuburin. Ini mah perempuan lenjeh, orang ikut ngapain sih? Enggak diajarin di agama itu perempuan pakai ikut kuburin, kalau masuk tadi buat sekalian. Udah di rumah diam. Lah iya, orang perempuan di rumah diam, yang nganterin jenazah orang lagi. Ya, tanpa di kuburan nangis dulu, apa itu cuma cinta palsu. Kalau emang kita mengikut, masuk ke dalam. Ya, maka di rumah orang perempuan memang diajarin di agama kita. Orang perempuan nggak usah dikuburin. Kalau emang mau dikuburin boleh. Ya, jadi nggak boleh ikutmu. Udah di rumah tuh. Udah di rumah orang perempuan. Kenapa? Nanti jadi fitnah. Kedua orang perempuan imannya tuh agak lemah, mewek aja, nangis di situ di kuburan. Tapi disuruh ngikut kagak mau, nangis aja di situ. Mungkin di rumah aja orang perempuan, orang laki yang nganterin orang meninggal. Kata dalam sejarah itu di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu yang nguburin anaknya Anas bin Malik, ya, yang perempuan gak ngikut, yang laki doang. Itu yang ngikut nguburin jumlahnya anak laki-lakinya 118 orang. Jadi yang meninggal 80, yang nganterin 118, 2 ada di rumah. Jadi berapa total anaknya? 200 tuh anaknya Anas bin Malik. Coba tuh, bayangin itu dari biang berapa ya? Nah itu dia makanya ngomong dari biang 1, makanya ibu nih, bu, mau berkahnya itu. Suruh tuh dia suruh. Kan anak 200 nggak sanggup. Ya udah. Maka dalam Al-Quran, ya, dalam hadis Rasulullah, kita kan enggak, moto kita 2 anak cukup apaan? Kita ini pakai ilmu banget sih, bukan pakai ilmu yang diajar Rasulullah. Apa ilmu yang diajar Rasulullah? Tanakkahu taksuru fa inni ubahin bikumul umami yaumal qiyamah. Itu Rasulullah yang nyuruh, nikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya nanti aku akan membanggakan umatku di depan nabi-nabi yang lain. Disuruh banyak, ini enggak 2 anak cukup 2 anak. Kamu ngikutin pelajaran dari Pak. Ntar bilang sama istrinya yang ada, mah, bukan kita ngaji nih, yang ngaji kan perlu diamalin ilmunya. Udah jangan pakai KB lagi, mendingan KB. Kalau KB banyak nantinya. Orang begini, ntar saya akan kasih makan kalau anak banyak. Lah emang kita ngasih makan siapa yang sekarang masih hidup? Itu pengangguran pada ngebelakang masih pada hidup karena pada modal. Dikasih makan.
Cuma satu masalahnya iman, iman kita. Ntar makannya gimana, ntar pendidikannya gimana, iman kita balik, baik lagi iman kita. Ya udah, yang udah punya anak kedua ya udah, menambah lagi ini udah tua dan sanggup, terima kasih nasib, gitu kan. Nah maka Rasulullah bilang, karena kamu tak suruh pakai ini ubahin bikumul umma yaumil qiyamah. Kalau ngikutin Rasulullah, maka anaknya Anas bin Malik ada 200 tuh. Ini bukan dongeng, ada di kitab. Kalau dipakai dongeng ini kurapat, enggak, ada di kitab. Nah yang keempat, didoakan masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan dengan berkah kita baca maulid, Allah kumpulin kita kepada yang kita cintai. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dikumpulkan seseorang bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah, cinta sama sahabat, cinta sama tabi'in, para ulama, insya Allah kumpulin tempat-tempat baik. Dan insya Allah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa ketemu dengan ini Anas bin Malik dengan kaum-kaumnya, maksudnya anak-anaknya yang banyak. Dan mulai sekarang khidmatkan dirinya, ya. Ini dirinya sumbangin tuh. Udah saya korbankan diri saya buat maulid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari membantu itu, insya Allah berkahnya dapat, ya. Di antara apa yang tadi didoakan Rasulullah. Terus di sini qadar tubuh bimadi tidak syahiru bihi dulu ba'udil maula bisyari wal khidam. Apa kata penayat ini? Aku khidmatkan diriku di dalam menyusun syait ini untuk Nabi yang terpuji, yaitu Rasulullah SAW. Dengan harapan apa? Akan terampuni dosa-dosa hidupku yang telah lalu. Nah, enggak sama kayak kita kumpul di sini. Tiada lain kita mengharap ampunan dari Allah, syafaat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dosa-dosa kita yang lalu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita kumpul di sini membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammad wa huwa awfal khalqi bidzimami. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku punya jaminan. Siapa jaminannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan namanya Muhammad Said Al-Busiri. Cuma kata beliau, Nabi Muhammad, Nabiku Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menjaga janji. Rasulullah kalau udah jamin kita pasti ditepatin jaminannya. Ada orang yang punya utang udah kelibet sama utang. Itu utangnya kalau dihitung kita nggak sanggup dah, bisa mungkin sampai 500 miliar kalau duit kita. Jadi orang di mana-mana utang di kanan dia utang, di kiri utang, emang dia raja ilmu utang. Siapa aja orang ketemu utang itu aja. Suatu saat kena batunya dia. Suatu saat kena batunya, minjem sama orang yang paling kaya buat nutupin utang yang ada. Dia pinjam sampai senilai itu 5.000 dinar atau 500 dinar di transfer dia pinjam untuk nutupin. Dinar itu emas. Ada orang yang minjemin kaget, memang terkenal ya, terkenal tukang itu orang kaya. Masya Allah, dia di rumahnya mau pinjam dari mukanya kan soalnya. Akhirnya tolongin saya mau pakai uang buat nutupin utang. Kapan dibayar? Ya bulan depan pasti saya bayar. Dikasih pinjam itu 5.000 dinar, kasih pinjam dibayar. Ternyata bulan depan dia nggak bisa bayar, tambah ambruk, usahanya tambah hancur. Bulan depan lagi tambah hancur lagi. Akhirnya ini orang kaya ini mengadu kepada pengadilan. Ditangkap dia. Habis ditangkap disidang. Ditanya, kamu bisa bayar nggak? Apa jawaban dia? Saya nggak bisa bayar, saya nggak punya duit. Dia masukin ke penjara. Di dalam sidang itu kata dia, tolong izinkan saya satu aja, jangan saya masukin, langsung dimasukin. Izinkan saya untuk ketemu sama istri. Saya mau kasih tahu istri saya dan nggak gelisah. Tergitu dia ngomong gini ya, tapi dia udah menangkap begitu. Saya izin dulu sama istri saya supaya dia tahu bahwa saya nanti mau dimasukin ke penjara.
Tidak ada pengadilan, nggak bisa. Kamu nggak punya apa-apa, terkabur dari sini. Apa jawab dia? Aku orang Islam. Demi Allah, demi Rasulullah, jaminanku Nabi Muhammad. Kalau sampai aku nggak balik lagi, biar aku nggak diakui menjadi umat Rasulullah nanti di yaumul qiyamah. Kaget itu. Itu yang menjadi kaget. Siang pengacara yang hakimnya juga kaget. Karena nyebut nama Rasulullah, dia dah pulang. Cuma besok harus balik. Saya balik. Kalau saya nggak balik, saya nggak akan jadi umat Rasulullah. Saya dikutuk dan nggak akan jadi umat Rasulullah, nggak dapat syafaat. Dia pulang. Pulang dikasih izin. Cerita sama istrinya. Kan biasa kalau susahan dulu begini. Apa tinggal dikit lagi urusan ini. Lebih kagak ada gimana ya, puyeng banget pala ini dari sono dari sini kadang cair gimana ya mak akhirnya gini juga puyeng gimana ini nggak punya urusan kok jadi pusing gimana gitu kata bininya. Tapi bininya soleh ha, kalau dia sekarang kan nggak urusan itu udah urusan bapak kan mau penjara kan dimabuin. Jadi kalau bininya nggak soleh ya nggak soleh ha. Nanti ini soleh, saya soleh. Ya udah, ayah bisa, kenapa bisa dibebasin? Kata istrinya, kata suaminya, ayah dikasih bebas cuma sehari, besok harus balik lagi ke pengadilan dan ayah di penjara. Kenapa ayah bisa dilolosin? Ayah bilang, jaminan ayah. Memang jaminannya apa? Ayah bilang jaminan saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ingkar, saya janji nggak akan dijamin saya jadi umat Rasulullah. Keluar saya jadi umat Rasulullah. Kata istrinya, bang, kalau emang jaminan abang tadi ngomongnya bahwa Nabi Muhammad yang jadi jaminannya, udah malam ini kita nggak usah tidur bang, kita baca sholawat. Berapa ribunya berarti dengan tasbih? Diputar begini. Itu ambil ayam pukul yuk. Sholat masih begini aja. Sholat terus. Walaupun ngantuk gitu, orang kalau udah mepet begitu, walaupun ngantuk dia begitu. Sholat Allah Muhammad terus baca sholat. Pokoknya bang kita malam ini begadang baca sholawat. Baca dia sholawat. Begitu baca sholawat, sebelum subuh di dua-duaan akhirnya ngantuk, jatuh tasbihnya. Begitu jatuh tasbihnya ngimpi. Mimpinya apa? Rasulullah datang juga. Karena bilang jaminan aku adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu lagi perih-perihnya hati, memang kagak ada. Orang kalau kagak ada banyak, air juga keluar, air mata keluar juga susah. Ini aja. Kalau bis, memang ada seperti sholawat terus. Dia ngantuk, jatuh tidur. Datang Rasulullah dalam mimpinya. Apa pertanyaan Rasulullah? Kalau utangmu mau diberesin, kau datang ke Sultan. Bilang ke Sultan bahwa kau punya utang, tolong beresin utang saya. Bilang ke sana. Nanti kalau dia tanya apa buktinya saya harus bayar, bilang sholawat dia yang setiap hari 1000 kali saya terima. Dan ada satu sholawat yang dibaca pada malam tertentu, dia lupa apakah sudah selesai baca atau belum. Bilang sudah sampai kepadaku. Besok kau datang pagi-pagi. Datang ke Sultan itu. Biasa orang berkabar angin cuaca juga berdapat dulu sudah semua ada minum karena belum sarapan juga langsung pergi ada sarapan di sana aja dah gitu kan akan dia harus sholat subuh langsung saja sholat subuh langsung datang ke rumah Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Sultan, ada apa? Tolong bayarkan utang saya. Nah bagaimana ceritanya ada yang utang belum bayar. Bukan begitu Sultan, ini pesan dari Rasulullah. Kaget dia. Kok bisa tahu Rasulullah yang pesan? Rasulullah bilang sholawat setiap hari 10.000 sekali setiap malam. Ada satu sholawat yang kau lupa, kau anggap udah baca atau belum, atau baca atau belum, itu sudah kau baca dan diterima oleh Rasulullah. Kaget dia. Benar kan? Maksud kasih. Ada terima kasihnya, ya. Tidak utangmu berapa?
5.000 dinar. Udah, banyak banget. Kan ngomong gitu tuh orang kaya. Nih, yang 5.000 dinar bayarin kamu. Ini yang satu lagi 5.000 dinar tanda terima kasih saya. Kau kasih tahu sholawat saya diterima oleh Rasulullah. Nih kau bawa. Berarti itu 5.000 tambah 5.000 10. Wah, untung kan? Untung sekantong. Pulang dia. Begitu pulang, sama istri itu bilang, "Mah, alhamdulillah kalau kayak gini mah kayaknya kita tiap malam begadang sama baca sholawat kayak kita." Tuh lihat tuh, utang lunas. Dikasih 2 kantong ini 5.000, utang itu berapa? 5.000 kan? Ini 5.000. Wah, jadi orang kaya mendadak. Banyak. Sudah bayar sana ke pengadilan, bayar. Begitu sampai ke pengadilan ketemu dia, ketemu sama yang orang kaya yang ngutangin. Wah, alhamdulillah, langsung nih saya bayar utang saya. Dia peluk sama dia, sama orang yang kaya itu. Pegang ini buat kamu. Lah, tadi aja saya dipenjarain sama lo. Suruh pegang ini. Jangan yang udah, maafin saya. Apa? Saya mikir Rasulullah semalam. Kalau saya nggak nolongin kamu, saya nggak dapat syafaat Rasulullah. Maka saya bebasin kamu dari utang. Dengan sebab Rasulullah bilang, kalau kau bebaskan utang dia, maka kau dapat syafaatku. Waduh, udah, ini buat kamu dah. Ini saya tambah lagi, sekantong lagi. Tuh, tambah lagi 5.000 dinar lagi. Itu 15.000. Ke pengadilan, nggak jadi diketok palu, dipeluk lagi sama hakim. Udah kamu bebas. Kenapa? Rasulullah ngancam saya kalau nggak bebasin kamu, saya mau dimasukin ke neraka. Udah, kalau kamu dibebasin, saya bakal masuk surga. Karena jaminan dari Rasulullah. Dipeluk, maafin saya. Ini hadiah dengan bebasin kamu, saya bakal masuk surga. Nih 5.000 juga. Itu berapa? Tuh, beres kan akhirnya. Tuh, ntar pulang, Ma, kita jangan tidur ya. Ngapain dia tidur? Ibadah sholawat, Ma. Gak usah kita mepet kita. Banyakin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Cuma diterusin sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh banyakin baca sholawat, insyaallah. Insyaallah itu aja ada buktinya di kitab ada itu. Diselamatin nama Allah Subhanahu wa taala dengan berkah baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari saya bilang nggak mungkin orang yang sering hadir ke majelis ilmu, majelis sholawat, majelis maulid susah, nggak mungkin. Kalau memang masih sekarang masih balikin lagi ke hati kita. Begitu ketemu, ya Allah maafin saya, ya Allah maafin. Sadarkan diri. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Bagi saya, gemar-gemarkan baca sholawat kalau mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya mohon maaf. Insyaallah malam Rabu kisahnya akan nyambung lagi di Istana Burda. Hadir niatkan jadi pembantu, insyaallah dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berganti milik rezekinya. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.